Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam annual meeting and exhibition PKK Kimia 2023. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan environment, social, and government. Mungkin yang akan kami sampaikan ini merupakan perspektif yang agak berbeda dari panel yang sebelumnya, misalnya tadi Pak Dirut juga Pak Didi. Jadi saya ingin menyampaikan perspektif kenapa kemudian kita memerlukan ini, terutama dari aspek lingkungan. Selanjutnya, berikutnya. Ya, jadi pada dasarnya yang kemudian sekarang kita hadapi adalah yang disebut sebagai triple planet crisis. Jadi kita menghadapi 3 krisis planet bumi ini, yaitu terkait dengan perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kita tahu semua bahwa dampak dari perubahan iklim sudah kita rasakan, di mana kemudian sekarang musim itu tidak bisa kita prediksi, sehingga kemudian mengganggu bagi misalnya penyediaan pangan. Bagaimana kemudian petani bisa katakanlah menentukan kapan mulai tanam, yang kemudian juga berpengaruh pada misalnya pada masa panennya dan seterusnya. Kemudian kenaikan paras muka air laut yang mengancam pesisir termasuk negara kita yang merupakan negara kepulauan. Ancaman yang berikutnya adalah terkait dengan polusi. Jadi kita ini sudah mencemari bumi jauh di atas dari kemampuan bumi untuk menyerapnya. Jadi kalau saya boleh membahasakan yang disebut sebagai pengolahan lingkungan, itu pada dasarnya adalah intervensi manusia untuk bisa menambal defisit dari kelebihan polutan atau zat pencemar yang dihasilkan dari aktivitas kita di atas dari daya dukung daya tampung lingkungan. Sebetulnya kalau kita ini beraktivitas dan kemudian dampak yang kita hasilkan itu masih sesuai daya dukung daya tampung lingkungan, sebetulnya kita nggak perlu melakukan pengolahan lingkungan. Alam Tuhan sudah menyediakan mekanisme untuk mengatasinya. Yang jadi masalah kita sudah sangat melebihi, yang kemudian memukul balik dari upaya kita untuk bisa hidup sejahtera di bumi. Dan yang terakhir adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Halaman berikutnya. Jadi kalau kita lihat megatrend dunia, itu beberapa hal yang bisa kita catat, misalnya masa demografi global. Awal tahun ini dunia melewati populasi 8 miliar dan diperkirakan pada tahun 2045 kita akan mendekati 9,5 miliar. Ini yang kemudian semua manusia membutuhkan pemenuhan untuk kesejahteraan yang kemudian akan memberikan pressure yang lebih lagi kepada lingkungan atau sumber daya alam. Tadi kita sudah menghadapi krisis, kemudian tekanannya makin besar. Kemudian urbanisasi. Diperkirakan bahwa 65% dari penduduk dunia itu akan berada di urban, di perkotaan, sehingga kita mengalami tipologi tekanan-tekanan yang berada di spot-spot yang memang sangat tinggi. Jadi spot tekanannya itu tidak merata tetapi terkonsentrasi kepada areal-areal urban. Kemudian juga kita melihat bahwa perdagangan internasional meningkat. Kemudian keuangan juga meningkat. Ini sebuah konsekuensi logis dari misalnya bertambahnya tadi populasi manusia. Kemudian kelas menengah yang meningkat. Diperkirakan bahwa 85% dari populasi dunia atau lebih dari 85 miliar di 2050 itu adalah kelas menengah ke atas, di mana kelas menengah ke atas ini memiliki kebutuhan yang
lebih tinggi daripada kelas di bawahnya. Ini yang kemudian juga memberikan tekanan kembali kepada sumber daya alam dan lingkungan kita. Lanjutkan lagi. Sehingga kemudian kita punya alarm ini sudah mulai mendekati merah. Kenaikan suhu bumi diharapkan tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Di tahun 2021 itu sudah tercatat 1,2 derajat Celcius dibandingkan dengan pra revolusi industri tahun 1880. Kemudian kenaikan paras muka air laut begitu tercatat dari tahun 93 sampai 2017 itu sudah sampai 7,5 cm. Kepunahan spesies, berkembangnya virus yang mematikan, kita baru saja lewat dari situasi pandemi COVID, termasuk perkembangan baru ekonomi di Asia yang sebagai epicentrum pertumbuhan. Lanjutkan lagi. Nah, ini kemudian tercatat pada saat dunia memperingati Stockholm Plus 50. Stockholm Plus 50 itu adalah peringatan 50 tahun dari pertama kali dunia membicarakan tentang lingkungan hidup secara global, yaitu di UN Conference on Human Environment di Stockholm tahun 1972. Pada saat peringatan itu, saya ingat Antonio Guterres, Sekjen PBB, menyampaikan bahwa kita ini tidak punya luxury atau kemewahan untuk bisa merasakan Stockholm Plus 100. Jadi sebetulnya dia bilang bahwa kita patut untuk malu karena kita sebagai warga dunia tidak berhasil untuk melaksanakan amanat-amanat untuk melindungi bumi. Bahkan di pertemuan itu Perdana Menteri Swedia pada saat di panggung menyampaikan bahwa saya malu berdiri di panggung ini. Kalau Olof Palme, Perdana Menteri Swedia tahun 72 itu masih hidup, saya malu untuk berdiri di podium ini karena kita tidak berhasil melaksanakan amanat-amanat untuk melindungi bumi. Itu terbukti dengan pola konsumsi dan produksi yang tidak lestari begitu, yang menyebabkan triple planet crisis tadi. Kemudian kecepatan kerusakan planet dan juga pencemaran itu jauh lebih tinggi daripada kemampuan planet atau bumi memulihkan dirinya. Upaya-upaya pendekatan yang masih silo begitu ya, tidak terintegrasi, dan kecepatan untuk melaksanakan kesepakatan dunia terkait dengan perlindungan lingkungan itu tidak berhasil. Nah, itu yang menyebabkan bahwa sebenarnya triple planet crisis itu menyebabkan sebetulnya ancaman kepada keberlanjutan keberadaan umat manusia di bumi. Jadi gambarannya itu kita sekarang sedang ingin berlayar lebih cepat, tetapi kapal kita itu bocor. Nah, sekarang yang kemudian bertanggung jawab untuk mengatasi kebocoran itu siapa? Lanjutkan lagi. Ini kita lihat krisis lingkungan itu mendominasi 10 top risk untuk persoalan-persoalan global dalam 2 tahun atau 10 tahun mendatang. Ini kita lihat, yang warnanya merah itu terkait dengan ekonomi, yang warnanya ungu itu terkait dengan teknologi, yang orange itu sosial, yang kuning itu geopolitik, dan yang hijau itu adalah lingkungan. Di 2 tahun kita lihat bahwa isu lingkungan itu dari 10 ada 6. Tetapi di 10 tahun yang akan datang itu isu lingkungan akan menempati top 4 dari permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Jadi top 4 itu terdiri dari climate action failure, climate adaptation failure begitu, dan juga biodiversity loss. Lanjutkan lagi. Juga kalau kemudian kita kaitkan dengan SDGs goals,
kita lihat di sini bahwa keterkaitan ESG, Environment, Social, and Governance dengan SDG Goals itu sangat kuat. Dari 17 SDG Goals itu kita bisa lihat keberadaannya nih, baik yang sosial yang berwarna kuning, yang governance yang berwarna biru, maupun yang lingkungan yang berwarna hijau. Kita lihat keterkaitannya sangat erat, di mana SDG Goals ini adalah upaya dunia untuk bisa meningkatkan kesejahteraan manusia secara hakiki. Lanjutkan lagi. Ini yang kemudian kita hadapi, yang tadi saya katakan bahwa kita ini punya perasaan daya tampung yang sudah terlampaui. Lanjutkan lagi. Permasalahannya adalah kebanyakan entitas lingkungan sebagian besar itu adalah public goods. Jadi yang dimaksud public goods itu ya contohnya udara itu siapa sih yang punya? Air laut siapa yang punya? Sungai siapa yang punya? Perilaku manusia terhadap public goods kecenderungannya adalah apabila bagian memanfaatkan maka berebutan. Semua merasa berhak untuk memanfaatkan sumber daya tadi. Sementara kalau bagian kemudian mengolah, bertanggung jawab atas kualitasnya, kemudian saling lempar-lemparan. Ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan punya saya, begitu. Nah, ini yang kemudian peran dari pemerintah duduk di sini. Tetapi rupanya peran dari pemerintah kemudian juga tidak cukup. Kesadaran dari semua pihak, seluruh komponen masyarakat termasuk pelaku usaha itu menjadi sangat penting untuk kita bisa melakukan perbaikan. Karena tadi gambarannya kita di dalam sebuah kapal yang bocor yang kita ingin untuk bisa melaju lebih cepat. Lanjutkan lagi. Ini kalau kita lihat dari climate change, memang kemudian dunia menjaga agar bisa dipertahankan kenaikan suhu bumi rata-rata tidak lebih dari 2 derajat dibandingkan dengan pra revolusi industri. Namun kemudian dari perhitungan ulang dari UNFCCC itu diperkirakan bahwa tidak cukup dengan target tersebut, sehingga kemudian targetnya dirubah menjadi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Di sini Indonesia sudah mempunyai komitmen di dalam National Determined Contribution-nya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam target awal kita mencanangkan 29% dengan skema atas usaha kita sendiri atau 41% dengan dukungan nasional. Komitmen ini ternyata tidak cukup, sehingga kemudian kita menyampaikan revisinya dalam enhanced edisi yang meningkatkan ambisi untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini dari usaha sendiri menjadi 31,89% dan dari intervensi dengan dukungan dari internasional menjadi 43,2%. Lanjutkan lagi. Ambisi ini berikutnya. Ambisi ini kemudian kita upayakan dilakukan setidaknya di 5 sektor, yaitu energi, limbah, kemudian industri, pertanian, dan kehutanan serta penggunaan lahan lainnya. Memang kontribusi terbesar hampir 60% itu berada di sektor kehutanan. Baru kemudian di sektor energi sekitar 35%. Kalau kita lihat dari figur ini, sebetulnya nanti di tahun 2030 itu dari sektor kehutanan sudah harapannya bisa menjadi net sink. Jadi tidak hanya zero emission tetapi net sink, jadi lebih besar serapannya dibanding emisinya. Sementara dari sektor energi kita hanya bisa menurunkan dari business as usual itu
hampir 1.700 megaton CO2 ekivalen menjadi sekitar 1.300 atau 1.200 dengan bantuan dari luar. Lanjutkan lagi. Nah, konsep kebijakan ESG lanjutkan. Jadi ESG sebagai solusi keberlanjutan bisnis, di mana kita harapkan semua entitas, baik regulator, investor, lender maupun konsumen di seluruh dunia, itu dalam melakukan kegiatannya, aktivitasnya mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Aspek lingkungan mencakup aspek-aspek climate change strategy, biodiversity, kemudian keberlanjutan pengolahan air, energi, karbon, serta environment management. Sementara sosial itu terkait dengan equality dalam opportunity, freedom to associate, kemudian terkait dengan human right, dengan customer and producer responsibility. Sementara di aspek governance termasuk terkait dengan business ethics, compliance, dan sebagainya. Lanjutkan lagi. Nah, ini yang kemudian kita harapkan terjadi. Memang kemudian terjadi pergeseran yang sangat signifikan, di mana pada awalnya pendekatan yang kita lakukan itu adalah shareholder value. Jadi keuntungan ekonomi atau finansial masih menjadi tujuan utama dari bisnis. Ini berdasarkan dari paradigma dominan sosial. Jadi yang memang yang kuatlah, yang dominanlah kemudian yang akan menentukan. Tetapi ternyata pendekatan ini kemudian dengan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan yang kemudian sudah semakin sudah terlampaui begitu, maka tidak memadai lagi. Sehingga kemudian bergeser ke share value. Share value ini memang kinerja bisnis sudah mencoba untuk mengelaborasi aspek-aspek lingkungan dan juga sosial. Tetapi elaborasi ini sifatnya masih compliance begitu. Jadi sifatnya masih berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, sehingga elaborasinya masih sangat terbatas dan sifatnya adalah memenuhi aturan yang ada. Dan ini kemudian dalam kondisi yang sekarang juga ternyata tidak memadai lagi. Sekarang kemudian yang dikembangkan adalah sistem value, di mana sebetulnya bisnis itu menjadi bagian utama dari proses lingkungan dan sosial. Kalau di gambar ini seolah bisnis itu kecil, sebenarnya tidak. Tapi gambaran ini karena tidak bisa 3 dimensi, sebetulnya antara bisnis, sosial, and environment itu adalah sebuah kesatuan bagi kita untuk bisa tetap bertahan hidup. Dan ini memiliki tingkat keberlanjutan yang sangat tinggi, termasuk kemudian nanti bisnis itu diharapkan bisa mencapai net positive company, di mana bisnis itu sudah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas bisnisnya maupun setiap pemangku kepentingan. Lanjutkan lagi. Nah, di sini kemudian investor didorong untuk bertransformasi dari investasi tradisional menjadi investasi dampak. Jadi investasi yang dirancang untuk memiliki dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Indonesia sebetulnya kalau kita lihat tadi termasuk Pak Dirut KPI sudah menyampaikan metode ratingnya gitu, misalnya tadi dengan Sustainalytics. Sebenarnya banyak alat-alat ukur yang ada, seperti misalnya untuk ISS ESG dengan sistem MSCI, CDP dan lain sebagainya. Setiap ukuran itu mempunyai tujuan atau keunggulan yang berbeda-beda, sehingga kemudian disesuaikan dengan jenis bisnis yang dilakukan. Namun di Indonesia kita punya sistem proper atau program peringkat kinerja perusahaan. Lanjutkan lagi. Jadi di program ini kita ingin bergeser atau meningkat dari single loop learning menjadi triple loop learning.
Dan ini kita implementasikan atau kita ejawantahkan dalam peringkat mulai dari yang terendah itu hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Jadi kalau single loop learning itu pada dasarnya anggota atau entitas itu mencoba melakukan strategi kebijakan atau prosedur sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga ini masalahnya adalah masalah compliance. Ini yang kemudian dicerminkan kalau semua sudah bisa dilakukan. Jadi ketaatan terhadap peraturan maka mendapatkan peringkat biru. Nah, sementara untuk peringkat di atasnya itu kita menggunakan double loop learning. Jadi entitas itu sudah mencoba untuk merefleksikan kebijakan-kebijakan beyond dari aturan, jadi sudah beyond compliance. Di sini yang kemudian ditambahkan misalnya adalah terkait dengan life cycle assessment. Dengan life cycle assessment maka harapan entitas bisnis dapat mengetahui secara mendalam sebenarnya bisnisnya mulai dari bahan baku produk sampai produk itu menjadi limbah dan kalau bisa kembali lagi menjadi bahan baku. Di sini juga ada eko-inovasi, ada kemudian efisiensi energi, efisiensi air, 3R dan lain sebagainya. Ini sudah beyond compliance. Dan kemudian yang berikutnya tahapan yang lebih tinggi lagi ada triple loop learning, di mana di sini entitas bisnis sudah melakukan pembelajaran 3 putaran yang kemudian bisa melakukan inovasi sosial dan bisa menjadi green leadership. Inovasi sosial pada dasarnya adalah mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi atau sudah terpenuhi tetapi tidak efisien, tidak adil atau sia-sia. Nah, sehingga ini memang butuh lagi suatu pemikiran yang besar untuk kita bisa melakukannya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Sebenarnya yang pertama adalah kesadaran bahwa kita punya peran, semua punya peran untuk sama-sama tadi mengatasi kebocoran kapal kita. Kita mencoba untuk mengatasi permasalahan planet bumi secara bersama-sama. Yang kedua tentunya adalah leadership. Peran dari pimpinan puncak untuk bisa memahami ini karena ini merupakan transformasi dari pola pikir atau paradigma melaksanakan bisnis itu menjadi sangat penting. Sampai kemudian tentu strateginya adalah bagaimana kemudian merancang dan kemudian melakukan pendidikan bagi semua pihak untuk bisa melaksanakannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, waktu saya juga sudah habis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.